Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD. Tetap semangat. Sekarang sebentar lagi UTBK 2021. Janganlah Anda berkata, aduh bagaimana ya UTBK, bagaimana ya aku takut. Jangan habiskan energi seperti itu. Sama seperti seorang olahragawan, dia fokus kepada tujuannya, dia berlatih, dia berjuang, berusaha karena ada tujuan, ada goal yang harus dicapai. Nah, sama seperti Anda, ayo mulai belajar, siapkan UTBK sampai kepada goal atau tujuan, ya. Semoga meraih kemenangan. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas UTBK soal-soal asli 2020 persiapan UTBK khusus sekarang TPS yang ke-1. Belajar mudah dengan Ibu tentunya, ya. Nah, permasalahan yang pertama. Ibu bacakan terlebih dahulu. Seorang anak mengambil buah-buahan dari 2 kotak yang berbeda. Ada kotak satu terdiri dari 1 apel besar, kotak 2 4 apel besar, kotak 1 ada 2 apel kecil, kotak 2 ada 2 apel kecil, dan seterusnya. Kemudian anak ini akan mengambil buah-buahan ini yang terdapat di dalam kotak, tapi harus dari 2 kotak yang berbeda, harus dari 2 kotak ya. Jadi nggak boleh dari kotak 1 saja atau dari kotak 2 saja. Nah, lalu jika seorang anak mengambil buah dari kotak 1 dan kotak 2 itu harus dari 2 kotak, mana yang paling mungkin dia dapat? Mana yang paling mungkin dia dapat? Maksudnya, peluang mana yang paling besar untuk mendapatkan dari pilihan-pilihan ini? Apakah 2 apel besar, apakah 2 apel kecil? Mana peluangnya yang paling besar? Ya, bagus. Sedangkan peluang itu adalah apa coba? Peluang itu banyaknya titik sampel per semesta. Ya, mungkin apa sih Bu titik sampel per semesta? Misalkan gini, kita mulai saja dari A. 2 apel besar. Kalau untuk mengambil 2 apel besar, berarti harus dari kotak 1 juga dari kotak 2. Karena hanya 2 apel, berarti dari kotak 1 apel, dari kotak 2 juga 1 apel, betul? Nah, di kotak 1 ini buah-buahannya seluruhnya ada 1 tambah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti peluang terambilnya 1 apel besar adalah 1/12. Nah, lalu di kotak kedua, apel besarnya ada 4. Nah, berarti peluang terambilnya 1 apel besar dari kotak 2. Nah, ini mana ini kursornya? 4 dari seluruhnya juga. 4 dari 4 tambah 2 tambah 3. Nah, ini kursor. 4 tambah 2, 6 tambah 3 tambah 3. 12 juga ya. 4 buah apel dari 12. 4/12. Kemungkinannya hanya itu saja. Ya. 1 dari kotak 1, lalu diambilnya 1 dari kotak 2. Nah, berarti 1/12 dikali 4/12. Peluangnya adalah 4/144. Begitu. Kemudian 2 apel kecil. Jelas dong, apel kecil hanya ada di sini. Di kotak 1, 2/12. Di kotak 2, 2/12 peluangnya.
sama caranya 4/144. 2 jeruk besar berarti 4/12 kali 3/12. Nah ini hati-hati. 1 apel besar dan 1 jeruk kecil. 1 apel besar, nah bisa saja kan ambil 1 apel besar dari kotak 1, betul nggak? Bisa juga dari kotak 2, jadi kemungkinannya ada 2, begitu. 1, misalkan kita ambil dulu dari kotak 1, kemungkinan terambil dari kotak 1. Dari kotak 1, 1 apel berarti 1/12 dikali jeruk kecil dari kotak 2. 3/12 ya. Dan ditambah peluang yang kemungkinan yang kedua. Apel besarnya dari kotak 2, 4/12 dikali jeruk kecilnya dari kotak 1, 5/12 ya. Nah inilah hasilnya 23/144. Jadi kalau kita bandingkan seluruhnya, jika seorang anak kecil itu mengambil buah dari kotak 1 dan kotak 2, yang paling mungkin atau peluang yang paling besar adalah jika anak itu mengambil 1 apel besar dan 1 jeruk kecil ya. Tapi kamu di sini jangan menebak dengan asal. Pakai logika aja Bu. Udah aja paling jawabannya 1 apel yang kemungkinan yang 2. Jadi misalkan 1 apel besar dan 1 jeruk kecil, 1 jeruk besar dan 1 jeruk kecil dan sebagainya. Jangan sembarangan, belum tentu ya. Jadi harus dihitung. Nah, demikian nih soal nomor 1. Ini berkaitan dengan peluang. Nanti kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Mudah ya? Soal TPS itu sangat mudah. Mungkin di sini Ibu menjelaskannya agak lama, namun supaya kamu mengerti teorinya dengan sangat paham, setelah Anda berlatih nanti dapat menyelesaikan soal yang setipe ini dengan sangat mudah dan mengerti konsepnya. Ya, setuju ya? Bagus. Ya, baik. Sekarang ke soal TPS yang berikutnya. Sekarang mengenai deret. Di dalam deret tentulah ada keteraturan aturan. Coba kita lihat. Nah, di sini diketahui deretnya yang berwarna hitam ini ya. 9, 5, 5, 2, 4, 2, 6, lalu M. Katanya bilangan berikut membentuk deret. Jadi ada keteraturan aturan, tentukan nilai M-nya. Nah, kalau kita perhatikan, 9 berubah menjadi 5, 5 tetap menjadi 5, 5 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 6, 6 lalu berubah menjadi apa? Mungkin kalian berkata, Bu kok Ibu lama banget. Ini sedang latihan, jadi teorinya yang ditekankan. Nanti kalau kamu sudah sangat paham dan sering berlatih, langsung dengan cepat bisa menjawab ini ya. Kalau kita lihat kemungkinannya, kita coba-coba. 9 ke 5 itu adalah -4. Ya. Lalu 5 ke 5 tetap. Lalu 5 min 3. 5 min 3 itu 2. Betul? 5 min 3. 5 ke 2 itu min 3. 2 ke 4 bisa plus 2, bisa dikali 2. Kan begitu ya. Kita belum tahu nih. Karena ini sudah tahu jawabannya. Jadi kita berpikirnya seperti itu. Kemudian ini 4 ke 2 berubah jadi 2 dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, rupanya ada keteraturan. Coba lihat. 9 ke 5, 9 min 4, 5.
Ya, 5 kali 1, 5. 5 min 3 adalah 2. 2 kok jadi 4? Berarti nggak dikali 1. Kalau ini tetap, berarti 2 kali 2. Ini harus ada keteraturan nih. Kalau di sini dikali, nggak mungkin kita pilih yang 2 tambah 2 ya. 2 kali 2, 4. Begitu. Nah, ini 9 min 4, 5. Ini 5 jadi 2 berarti min 3. Nah, berarti yang ini 4 min 2. 2. Ada keteraturan ya? Nah, kalau kita lihat, ini 5 ke 5 tetap dikali 1. Ya. Nggak mungkin ditambah 0, karena di sini 2 berubah menjadi 4. Berarti nggak mungkin ditambah 2, ini ditambah 4. Nah, coba kita lihat ya. Jadi dicoba berbagai cara sampai yang benar-benar memang teratur gitu ya. Jadi Ibu ulang, 9 min 4, 5. Tuh. 5 dikali 1 itu tetap menjadi 5. Setelah min 4, 5 min 3, 2. Setelah kali 1 kali 2, 4. Nah, setelah min 3 adalah 4 min 2 adalah 2. 2 dikali, jadi kali 3 adalah 6. 6 min 1 adalah 5. Ya, kalau kita teruskan nanti apa? 5 dikali 4, 20. Begitu dan seterusnya. Jadi ini yang ditanyakan adalah nilai M. Nah, 6 min 1 adalah 5. Ya, ada keteraturan deret di sini. Jadi Ibu ulang, 9 min 4, 5. 5 kali 1, 5. 5 min 3, 2. 2 kali 2, 4. 4 min 2 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 6 min 1 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20 dan seterusnya. Tapi kalau dan seterusnya. Di sini yang ditanyakan M ya. Nilainya jadi jawabannya adalah 5 ya. Mudah kan? Tinggal kita coba-coba cari, harus bersabar tentunya. Kalau berlatih nanti bisa jadi lebih cepat lagi kita mengerjakannya ya. Paham? Ya, bagus. Iya, betapa mudahnya TPS itu ya. Sambil Anda santai, sambil lihat video pembelajaran, kamu akan menambah pengetahuan mengenai TPS dengan baik konsepnya ya. Tentunya. Coba kita lihat lagi soal berikutnya. Di sini tentang persen yang sebetulnya kita mudah menghitung dengan nalar ya. Coba, namanya juga soal-soal penalaran. Jadi cukup kita gunakan penalaran kita. Soalnya adalah nilai yang lebih besar dari 2/3 dari 16% adalah ya. Jadi 2/3 dari 16%. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu dalam aritmetik, misalkan 2 kali 6, 12 ya. 2 kali 6, 12. Nah, jika Ibu bagi 2 dengan 2, 2 bagi 2 jadi 1. 6 harus dikali 2. Betul? Kalau salah satu bilangan dibagi 2, maka 6 harus, bilangan yang kedua harus dikali 2. Dibagi 2 dikali 2. Sama dengan dikali 1 kan? Tidak berubah. Hasilnya tetap 12. Begitu. Sama juga, misalkan kalau 2 kali 6, 12. 2 dikali 2. Ya, 2 dikali 2, 4. Nah, 2 dikali 2, 4. Kalau 2 dikali 2, maka 6 harus dibagi 2. Jadi salah satu bilangan dibagi 2. Bilangan yang kedua ya tentu harus dikali atau sebaliknya. Begitu ya prinsipnya ya. Nah, misalkan
nilai yang lebih besar dari 2/3 dari 16%, katanya mana? Ini nggak usah kita hitung 1/6, 64/6, lalu kita hitung berapa ya, lebih besar nggak dari ini? Nggak usah. Coba kita lihat. 1/6 kali 64%. Kita lihat di sini diminta kita bandingkan dengan 1/3 ya. Nah, ini bagi saja 2. 64 bagi 2, 6 bagi 2. 64 bagi 2, 32 ya. Jadi ini kan 1 kali 64 nih, 64/6. Jadi atas bagi 2, bawah bagi 2. Maksudnya atas pembilang, bawah penyebut. Bagi 2, 32. Dibagi 2, 3. Ini 1/3 kali 32%. Bandingkan dengan yang di atas, masih belum mudah kita gunakan lagi penalaran kita. Kalikan 2, nah ini. Maaf, ini kali 2 nih. 1/3 kali 2, supaya sama dengan yang di atas. Nah, 1/3 kali 32%. Kalau 1/3-nya dikali 2, jadi 2/3 kan? Nih, bilangan kali bilangan. 1/3 kali 2, maka 32 bagi 2. 32 bagi 2, 16%. Dengan demikian, 1/6 kali 64% itu sama dengan 2/3 kali 16%. Begitu. Jadi gunakan penalaran tanpa kita hitung. Ya, sepertinya Ibu ini lama, padahal cepat kan kalau kamu udah mengerti. Sama tuh, salah. Jelas A salah. Sekarang yang B. Yang B, 12/9 kali 8%. 12/9 kali 8%. Saya bagi 3 aja lah yang ini. Bagi 3, 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 4/3 kali 8%. Aduh, bagaimana ya membandingkannya dengan 2/3 kali 16%? Nah, caranya 4/3 bagi 2 saja. Ya, bagi 2 atau kali setengah. Bagi 2 aja. 4/3 dibagi 2, tentulah 2/3, betul? 4/3 bagi 2, berarti 8 harus kali 2, 16%. Berarti 12/9 kali 8% itu sama dengan soal 2/3 kali 16%. 1/6 kali 64% juga sama dengan soal, ya. Tak perlu kita menghitung pakai penalaran. Yang ketiga, 2/9 kali 60%. 2/9 kali 60%. Gimana ya supaya saya bisa membandingkan? Ribut sebentar. Supaya kita dapat bandingkan dengan soal. Caranya, ya jelas dong ini dibagi 3. Kalau ini kan 2 kali 60 bagi 9. Atas bagi 3, bawah bagi 3 ya. Berarti 2/3 kali 20% dong. Kalau ini biasa, perhitungan biasa. Atas bagi 3, 20. 9 bagi 3, 3. 2/3 kali 20%. Dengan 2/3 kali 16%, tentulah lebih besar. 2/3 kali 20%. Jadi 2/9 kali 60% tentulah lebih besar nilainya daripada 2/3 kali 16%. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya? Karena ini lagi belajar, kita belajar menyelidiki yang D dan E ya. D itu 3/18 dari 64. 3/18 dari 64. Ayo, dibagi berapa? Oh, ini misalkan, ini nggak bisa ya, bagi 3, berarti bagi 3. Bagi 3 1, bagi 3 6, 1/6 kali 64. Aduh bagaimana ini ya? Tuh, bisa ini dibagi 2 boleh, supaya 3 ya, bagi 2. 32 nih. Bagi 2, 32%. 1/3 kali 32% sama dengan ini.
Boleh, atau begini juga boleh. Kali 4. Kali 4, 4 per 6. Kalau ini kali 4, ini bagi 4. Ya, bagi 4, 16. 4 per 6 dari 16%. Atau 2 per 3 dari 16%. Sama tuh, sama kan? Ya, macam-macam perhitungannya. Yang penting mudah kita menghitung. Kita gunakan penalaran kita. Ya, sekarang yang E coba. 2 per 9 dari 48%. Nah, ini, wah ini bagaimana nih, gitu. Kita selidiki, oh 2 kali 8, 16, 16 per 9% ya. Ini nggak bisa disederhanakan. Sekarang ini 32 per 3% soal. Supaya jadi per 9 kali 3 aja nih. Kali 3, 64 per 9%. Dengan 16 per 9%. Jelas soal lebih besar kan? Salah, memang D dan E ini salah, namun kita sedang berlatih ya. Mudah ya. Jadi kalau kamu menemukan soal seperti ini, hitung saja, gunakan penalaran, gunakan sifat-sifat pola dalam aritmetika, dua buah bilangan. Jika bilangan yang pertama dikali 2 misalkan, maka bilangan kedua harus dibagi 2. Kali 2 bagi 2 berarti sama dengan kali 1. Demikian pula sebaliknya, ya. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang soal terakhir. Soal TPS itu betapa mudahnya ya. Coba kita lihat nih soal yang ini. Soal yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya. Suatu pekerjaan ya dapat diselesaikan oleh 20 mesin, 25 mesin selama 3 jam. Jadi ada sebuah pekerjaan nih dalam sebuah perusahaan harus diselesaikan oleh 25 mesin, 25 mesin selama 3 jam ya. Jika mesinnya ditambah jadi 5, mesinnya tambah nih sama ditambah 5 mesin, jadi 30 mesin ya. 30 mesin. Logikanya kan berarti akan lebih cepat pekerjaan itu dapat terselesaikan. Nah, maka pekerjaan tersebut memerlukan waktu berapa jam? Nah, ya. Jika 25 mesin dapat diselesaikan pekerjaan itu oleh 25 mesin selama 3 jam, ditambah mesinnya 5 jadi 30 mesin, berapa waktu yang diperlukan? Tentulah lebih cepat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi 25 bagi 30 ya. 25 bagi 30, jangan 30 bagi 25 karena apa? Kalau 30 bagi 25 nanti jadi semakin besar. Padahal kalau mesinnya bertambah, berarti waktunya akan semakin kecil atau lebih cepat dikerjakan. Jadi berbanding terbalik. 25 banding 30, ya, pakai penalaran saja. Yang lebih kecil dari 30, 25 per 30 kali 3. Coret, 25 bagi 10, 2,5 jam. Jadi jawabannya 2,5 jam. Mudah ya? Nah, demikian soal TPS, soal penalaran yang ke-1. Saksikan video-video pembelajaran Ibu berikutnya. TPS yang kedua, tetap semangat. UTBK siap.